Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, dibenturkan oleh kenyataan, dan dihancurkan berkali-kali oleh rasa kehilangan yang tak pernah sempat diberi nama. Jika engkau menemukan video ini, bukan karena algoritma, tapi karena takdir. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dipanggil untuk berubah, untuk bergerak, untuk tidak lagi mengikuti pola lama yang melelahkan itu. Pola yang selama ini membuatmu terus bertanya, kenapa aku sudah berusaha, tapi tidak pernah cukup? Kenapa uang datang lalu pergi secepat napas? Kenapa seolah hidup ini menahanku di tempat yang sama? Kenapa tidak ada perubahan meski aku sudah mencoba segalanya? Hari ini, jawabannya tidak lagi ada di luar dirimu. Jawabannya sedang dititipkan di dalam pesan ini. Jika engkau menunda mendengar, engkau sedang menunda rezeki yang telah bergerak ke arahmu. Jika engkau mengabaikan suara ini, engkau sedang memilih untuk tinggal dalam pola lama yang menyesakkan, yang tidak lagi cocok untuk jiwa yang telah berubah. Jiwa terpilih, semesta tidak akan mengetuk pintu yang belum waktunya dibuka, dan semesta tidak akan mengetuk pintu yang kosong. Ketika suara ini datang padamu, itu berarti di dalam dirimu ada sesuatu yang sudah penuh, sesuatu yang sudah siap meledak jadi cahaya. Tapi hanya jika engkau cukup berani untuk berhenti sejenak dan benar-benar mendengar, benar-benar hadir, benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Ini bukan tentang motivasi murah. Ini bukan tentang janji kekayaan cepat. Ini tentang pemindahan arah, tentang pergeseran frekuensi, tentang sebuah energi yang sedang berputar dan mulai menyentuh namamu. Tapi energi ini tidak akan menunggu. Ia datang seperti angin, cepat, lembut, tapi bisa menghilang seketika jika engkau tidak menyambutnya dengan kesadaran. Pola keuanganmu, wahai jiwa terpilih, sedang berubah. Tapi bukan dengan angka, bukan dengan strategi baru, tapi dengan kesadaran baru. Kesadaran yang muncul dari dalam, dari tempat terdalam yang tidak bisa disentuh oleh pikiran logis atau rencana jangka panjang. Ini adalah arah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, karena engkau belum pernah menjadi versi dirimu yang seperti ini. Engkau belum pernah duduk setenang sekarang dalam menghadapi guncangan hidupmu. Engkau belum pernah merasakan bahwa mungkin justru dengan tidak mengejar, engkau akan menerima lebih. Mungkin justru dengan tidak memaksa, alur uangmu mulai berjalan tanpa hambatan. Mungkin justru dengan melepaskan kontrol, engkau memberi izin pada hidup untuk memberimu kejutan yang tak terduga. Bayangkan jika engkau melewatkan momen ini. Bayangkan jika Jumat 23 Januari 2026 adalah hari yang seharusnya mengubah takdirmu, tapi engkau menutup telingamu dan kembali sibuk dengan rutinitas yang membuatmu mati perlahan. Bayangkan jika semesta sudah mengatur semuanya, tapi hanya karena engkau tidak hadir, semuanya batal. Segala arah baru kembali tertutup. Segala sinyal menjadi hening. Segala kemungkinan kembali membeku. Dan engkau pun kembali hidup di dalam siklus yang sama, bertahun-tahun, hanya karena satu hari ini engkau menolak mendengar. Wahai jiwa terpilih, engkau tidak dipanggil untuk menjadi sempurna. Engkau hanya dipanggil untuk sadar, untuk hadir, untuk membuka sedikit saja ruang dalam batinmu agar cahaya itu masuk. Engkau tidak sedang disuruh untuk mencari uang. Engkau sedang diajak untuk menerima aliran rezeki yang sudah datang sejak lama, tapi terus terhalang oleh pikiranmu sendiri. Ini bukan tentang kerja keras, meski kerja keras itu penting. Ini tentang sinkronisasi antara isi hatimu dan gerak semesta. Ini tentang arah baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Dan hari ini, saat ini, engkau berada di titik temu antara energi baru dan dirimu yang lama.
pilihan ada padamu, bertahan atau bergerak. Dan jika engkau telah sampai sejauh ini, maka itu tandanya ada bagian dari dirimu yang sudah siap. Siap untuk dibuka, siap untuk dialiri, siap untuk ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang selama ini engkau sangkal keberadaannya. Maka sebelum kita lanjut ke pesan berikutnya, beri tanda pada semesta bahwa engkau hadir, bahwa engkau menerima, bahwa engkau tidak akan mengabaikan panggilan ini. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar angka 99 sebagai lambang bahwa engkau siap menerima arah baru yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Bagian 1. Ketika arah lama tidak lagi memberi rasa aman. Jiwa terpilih, kita terbiasa berpegang pada apa yang kita kenal. Kita menyimpan pola-pola lama seolah itu adalah tempat paling aman untuk berlindung. Padahal justru di sanalah ketakutan kita tinggal. Engkau telah lama berjalan di jalan yang sama. Engkau telah menggunakan strategi yang sama. Mengulang keputusan yang sama. Bertahan dalam lingkungan yang sama. Memaksakan cara yang sama. Dan engkau menyebutnya kestabilan. Tapi apakah batinmu pernah merasa benar-benar tenang? Ataukah hanya diam karena terlalu lelah untuk bertanya lagi? Hari ini bukan tentang menghancurkan seluruh masa lalumu, tetapi tentang mengakui bahwa mungkin arah yang selama ini engkau pegang erat sudah tidak cocok dengan jiwamu yang sekarang. Mungkin engkau tidak lagi membutuhkan peta yang sama karena tujuanmu telah bergeser. Karena medan di dalam dirimu pun sudah berubah, dan peta lama tidak lagi bisa membawamu ke tempat baru. Dengarkan ini baik-baik, jiwa terpilih. Arah lama tidak pernah menjanjikan rasa aman. Ia hanya menjanjikan pengulangan. Dan rasa aman yang engkau kejar selama ini hanyalah rasa akrab dari pola luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Engkau menyebutnya kenyamanan, padahal ia adalah keterikatan. Engkau menyebutnya rutinitas, padahal ia adalah jeruji yang dibungkus harapan. Engkau menyebutnya realistis, padahal engkau sedang mengubur bagian terdalam dari dirimu yang ingin melompat keluar dari semua itu. Berapa lama engkau akan berpura-pura bahwa hidupmu baik-baik saja, padahal setiap malam engkau bertanya, apakah ini semua yang bisa aku alami? Apakah hanya sampai di sini hidupku bergerak? Jiwa terpilih, hari ini bukan hanya tentang keuanganmu, ini tentang seluruh orientasi batinmu terhadap hidup. Ketika engkau menyebut stabilitas, apakah itu berarti engkau rela mati perlahan? Ketika engkau menyebut tanggung jawab, apakah itu berarti engkau rela membunuh bagian dirimu yang ingin hidup dengan jujur? Ketika engkau memilih untuk tetap di jalur lama, apakah itu karena benar-benar cocok, atau hanya karena engkau tidak sanggup menghadapi ketidakpastian di luar zona nyamannya? Dan hari ini, Jumat ini, semesta datang bukan untuk memaksamu keluar dari arah lama, tapi untuk menunjukkan bahwa arah itu sudah tidak memberi makan jiwamu lagi. Yang diberi makan hanyalah rasa takut. Yang bertumbuh hanyalah kewaspadaan. Yang bertambah hanyalah rasa cemas. Dan rezeki pun hanya datang sebatas cukup, karena jiwamu tidak dibuka lebih dari sekadar bertahan hidup. Lihat ke belakang, berapa banyak pola yang engkau ulangi hanya karena itu terasa aman? Berapa kali engkau menolak peluang baru karena takut tidak bisa mengendalikan hasilnya? Berapa kali engkau menutup pintu karena pintu itu terlihat asing, dan engkau lebih memilih jendela sempit yang sudah familiar? Padahal arah yang sejati, yang benar-benar akan membawa perubahan besar, tidak pernah datang dalam bentuk yang bisa ditebak. Ia datang dalam bentuk yang mengguncang. Ia datang dalam ketidakpastian. Ia datang dalam bisikan lembut yang tidak bisa didengar oleh mereka yang hanya mau mendengar keramaian. Jiwa terpilih, arah lama tidak pernah salah. Ia membawamu sejauh ini. Ia menyelamatkanmu di masa lalu. Tapi ia bukan gerbang menuju masa depanmu. Dan ketika semesta mulai mencabut kenyamananmu, bukan karena semesta ingin menyakitimu,
tapi karena engkau telah terlalu lama diam di tanah yang sudah tidak subur. Saatnya berpindah. Saatnya melihat bahwa stabilitas bukan lagi prioritasmu, tetapi kelimpahan batin. Dan kelimpahan tidak akan lahir dari pengulangan yang membosankan, tetapi dari keberanian untuk percaya bahwa ada jalan baru, meski belum terlihat. Ada arah baru, meski belum terasa. Ada rezeki yang belum pernah datang, karena engkau belum pernah menjadi dirimu yang seperti ini. Hari ini, tepat Jumat 23 Januari 2026, arah itu mulai berdenyut. Tidak dengan suara keras, tapi dengan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang mulai lelah menipu dirinya sendiri. Jiwa yang mulai jujur bahwa ia ingin lebih, bukan lebih banyak uang, tapi lebih banyak makna, lebih banyak ketenangan, lebih banyak kebebasan. Dan jika engkau merasa bahwa batinmu sudah sampai di titik itu, maka arah lama harus dilepaskan. Bukan karena ia buruk, tapi karena engkau sudah tumbuh melebihi bentuknya. Ini adalah momen ketika semesta bertanya padamu dengan sangat pelan. Apakah engkau siap untuk diarahkan ulang? Tidak secara fisik, tapi secara batin. Apakah engkau siap untuk hidup bukan lagi dari rasa takut kekurangan, tapi dari rasa cukup yang diam-diam menguat? Apakah engkau siap membiarkan uang datang dari jalan yang belum pernah engkau lewati? Bukan karena engkau cemas, tapi karena engkau damai? Dan jika jawabannya ya, maka engkau harus mengakui satu hal. Arah lama tidak lagi memberimu rasa aman. Ia hanya memberi pengulangan yang tidak tumbuh. Engkau bukan pohon yang harus diam selamanya. Engkau bukan batu yang harus patuh pada tanah tempatmu ditanam. Engkau adalah arus. Engkau adalah gerak. Engkau adalah makhluk yang diciptakan untuk berubah. Dan jika hari ini engkau menolak perubahan itu, maka jangan salahkan siapapun ketika hidupmu kembali terasa sempit. Karena engkau sedang menolak arah yang telah semesta siapkan. Bagian 2. Pola keuanganmu tidak lagi bergerak karena dorongan takut. Jiwa terpilih, selama ini engkau hidup dalam bayang-bayang ancaman. Ancaman akan kekurangan. Ancaman akan ketidakcukupan. Ancaman bahwa jika engkau tidak segera melakukan sesuatu, semuanya akan hancur. Maka engkau pun bergerak. Tapi bukan karena damai. Bukan karena niat yang jernih. Bukan karena kebebasan. Engkau bergerak karena takut. Karena cemas. Karena merasa dikejar waktu. Dan tanpa sadar, pola keuanganmu pun dibangun dari akar rasa takut itu. Setiap keputusan tentang uang bukan dibuat dari keberlimpahan, tapi dari kelaparan yang tidak selesai. Bukan karena percaya akan datangnya rezeki, tapi karena takut kehilangan apa yang belum tentu ada. Dan begitulah selama ini engkau hidup, menukar ketenangan demi rasa aman, semu yang terus-menerus bocor dari dalam. Engkau bekerja bukan karena cinta, tapi karena khawatir tidak makan bulan depan. Engkau menabung bukan karena bijak, tapi karena paranoid akan masa depan yang dibayangkan lebih gelap dari kenyataan. Engkau menahan diri membeli sesuatu yang engkau butuhkan, bukan karena sederhana, tapi karena dihantui suara kecil yang berkata, "Bagaimana jika nanti aku tidak punya lagi?" Engkau bahkan belajar hal-hal baru, bukan karena gairah untuk berkembang, tapi karena takut jika tidak mengupgrade diri, engkau akan tertinggal dan menjadi beban. Jiwa terpilih, selama alasan engkau menyentuh uang adalah karena takut, maka uang pun akan mendekat dengan frekuensi yang sama. Penuh tekanan, tidak pernah cukup, dan cepat menghilang. Karena uang bukan hanya alat tukar. Ia adalah cermin dari energi batinmu. Ia datang bukan hanya ke rekeningmu, tapi ke ruang dalam dirimu. Jika ruang itu sempit, bising, dan gelap karena dipenuhi oleh ketakutan, maka rezeki pun datang dengan canggung. Ia tidak tahu di mana harus tinggal. Ia tidak menemukan tempat yang tenang. Ia hanya mampir sebentar, lalu pergi lagi.
karena ia tidak tahan berada dalam tubuh yang penuh kecemasan. Dan engkau pun merasa rezeki hanya numpang lewat. Tapi bukan karena nasib, bukan karena engkau tidak layak, tapi karena engkau tidak sedang membuka ruang yang tepat untuknya. Hari ini, engkau dipanggil untuk melihat lebih dalam. Selama ini, keputusan finansialmu berasal dari mana? Dari cinta atau dari luka? Dari kepercayaan atau dari luka lama tentang pengkhianatan dan kehilangan? Dari harapan atau dari trauma masa lalu yang belum pernah engkau selesaikan? Dan jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah arah rezekimu akan berubah atau akan tetap berputar di tempat yang sama. Karena tidak ada hal baru yang bisa tumbuh dari akar yang sama. Jika engkau ingin arah keuanganmu berubah, maka akar energinya pun harus berubah. Dari takut menjadi tenang, dari panik menjadi percaya, dari mengejar menjadi menerima. Jiwa terpilih, engkau telah cukup lama menyetir hidup dengan pikiran waspada yang selalu bersiaga akan kemungkinan terburuk. Tapi sadarilah bahwa bersiaga terus-menerus bukanlah bentuk kesiapan. Itu adalah bentuk kepanikan yang dilegalkan. Engkau seolah terlihat kuat dan bertanggung jawab, tapi di balik itu semua, tubuhmu tegang, hatimu sempit, dan langkahmu selalu terburu-buru. Apakah ini hidup yang benar-benar engkau inginkan? Apakah seperti ini cara engkau ingin menua? Apakah selama ini engkau benar-benar mengelola keuangan? Atau justru engkau sedang dikuasai oleh ketakutan berkedok manajemen? Jumat ini, 23 Januari 2026, hadir bukan untuk mengubah angka di luar, tapi untuk mengubah posisi batinmu terhadap uang. Engkau diminta untuk berhenti sejenak dan melihat. Mungkin selama ini engkau terlalu takut miskin, sampai tidak sadar bahwa ketakutan itulah yang membuatmu terus merasa miskin, meski saldo bertambah. Mungkin engkau terlalu takut kehilangan, sampai lupa bahwa uang tidak pernah suka dipeluk terlalu erat. Ia justru mendekat kepada mereka yang bersikap tenang, tidak memaksa, tidak mengejar, tidak menuntut, tapi menyambut. Dan saat engkau mengganti bahan bakar utama dalam gerak finansialmu, dari takut menjadi tenang, dari cemas menjadi percaya, dari tekanan menjadi keseimbangan, engkau akan terkejut menyadari bahwa rezeki sebenarnya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu engkau menjadi rumah yang cukup sunyi untuk ia tinggali. Karena uang, jiwa terpilih, bukan tentang siapa yang paling hebat mengelola, tapi tentang siapa yang paling jujur dalam menerima. Jika selama ini engkau merasa pola keuanganmu tidak pernah membaik, maka mungkin yang harus diperbaiki bukan strategi, tapi rasa di dalam dirimu saat berbicara dengan uang. Ubah frekuensimu, maka rezeki pun akan berubah arahnya. Karena uang tidak mendengar kata-kata. Ia hanya mengenali getaran batinmu. Bagian 3. Saat jalan baru, tidak lagi butuh validasi dari luar. Jiwa terpilih, engkau telah terlalu lama menjadikan dunia sebagai cermin untuk memastikan langkahmu benar. Engkau bertanya kepada orang lain sebelum mendengar hatimu sendiri. Engkau meminta pendapat sebelum menimbang intuisi yang muncul diam-diam dari dalam. Engkau merasa lebih tenang ketika banyak orang setuju, dan merasa ragu ketika suara hatimu tidak mendapatkan tepuk tangan. Tapi hari ini, jalan yang akan engkau tempuh bukan lagi jalan yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Jalan ini tidak ramai. Jalan ini tidak penuh tanda arah. Jalan ini sunyi, asing, dan kadang membingungkan. Tapi justru karena itu, ia adalah jalan milikmu. Jalan yang tidak bisa dikopi. Jalan yang tidak bisa dijelaskan. Jalan yang hanya bisa dirasakan. Selama ini, pola keuanganmu pun tidak pernah benar-benar bebas. Karena setiap keputusanmu tentang uang, penghasilan, pengeluaran, bahkan cita-cita finansialmu dibentuk oleh apa yang orang lain anggap sebagai benar. Engkau menyusun target bukan karena ia memanggilmu dari dalam, tapi karena dunia menilainya keren. Engkau membeli bukan karena butuh,
tapi karena takut dianggap tertinggal. Engkau bekerja bukan karena hatimu menyala, tapi karena takut dianggap tidak produktif. Engkau menunda istirahat bukan karena energimu cukup, tapi karena takut disebut pemalas. Engkau hidup seperti aktor yang memainkan peran dalam panggung sosial yang tidak pernah memberikan jeda. Dan uang pun datang dalam porsi yang sesuai dengan aktingmu. Penuh tekanan, tidak jujur, dan selalu terasa kurang. Jiwa terpilih, arah keuangan yang baru tidak membutuhkan validasi dari luar. Ia tidak butuh plakat. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh satu hal. Keberanian untuk mempercayai getaran dalam batinmu, meski itu berarti orang-orang di sekitarmu tidak akan mengerti. Karena semakin dekat engkau pada kebenaran dirimu sendiri, semakin jauh engkau dari kebisingan dunia. Dan semakin jujur engkau dalam menentukan arah finansialmu, semakin banyak suara di luar yang akan bertanya, "Kenapa engkau memilih itu?" Tapi engkau tidak perlu menjawab, karena mereka tidak berjalan dengan kakimu. Mereka tidak tinggal di dalam tubuhmu. Mereka tidak tahu betapa damainya hatimu sejak engkau mengambil keputusan itu. Jalan ini akan membuatmu tampak aneh. Mungkin engkau akan memilih untuk mengurangi pekerjaan bukan karena engkau menyerah, tapi karena engkau ingin bernapas lebih panjang. Mungkin engkau akan berkata tidak pada tawaran besar, bukan karena engkau bodoh, tapi karena engkau merasa jiwamu tidak ingin tinggal di sana. Mungkin engkau akan berhenti mengejar angka-angka yang selama ini menjadi lambang sukses, bukan karena engkau kalah, tapi karena engkau ingin menang dalam kedamaian. Dan semua itu tidak akan bisa dimengerti oleh mereka yang masih hidup dengan pola lama. Rezeki yang besar tidak datang dari tindakan yang keras, tapi dari sikap batin yang jujur. Dan kejujuranmu hari ini akan menuntunmu ke jalan yang tidak dipetakan, tidak populer, tidak penuh tepuk tangan. Tapi di sana, engkau akan menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli, ketenangan. Dan dari ketenangan itulah, aliran uang akan mengalir tanpa paksaan. Tidak deras tapi cukup. Tidak heboh tapi stabil. Tidak menggelegar, tapi membawa rasa syukur yang dalam. Karena keuangan yang sehat bukan yang membuatmu terlihat hebat di luar, tapi yang membuatmu bisa tidur dengan tenang di malam hari. Engkau tidak sedang diminta untuk melawan dunia, tapi untuk berhenti menyembahnya. Untuk berhenti mengukur langkah berdasarkan tepuk tangan. Untuk berhenti menentukan arah berdasarkan popularitas. Engkau tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Engkau tidak ditugaskan untuk menjadi salinan yang disukai banyak mata. Engkau dipanggil untuk menjadi pusat dari aliran rezekimu sendiri. Dan pusat itu hanya akan muncul jika engkau berani menutup telinga pada keraguan eksternal dan membuka ruang mendalam bagi kebijaksanaan batinmu sendiri. Mungkin jalanmu akan sepi. Mungkin hanya sedikit orang yang percaya padamu. Mungkin akan ada hari-hari ketika engkau merasa sendirian. Tapi percayalah, setiap langkah yang engkau ambil dengan jujur akan mengubah struktur energi keuanganmu. Engkau akan terhubung dengan jalur rezeki yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Engkau akan menarik peluang yang hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang hidup dari kesadaran, bukan dari kepanikan. Dan saat itulah, engkau menyadari bahwa engkau tidak lagi butuh validasi. Karena hidupmu sudah menjadi validasi itu sendiri. Diam-diam, semesta pun mulai membuka jalur baru. Rezeki mulai bergerak dari arah yang tidak dikenal. Dan engkau, dalam kesunyianmu, tahu, ini adalah arah yang sesungguhnya. Ini adalah jalan yang tidak pernah dijanjikan dunia luar, tapi sudah lama dipersiapkan oleh semesta hanya untukmu. Bagian 4. Uang tidak lagi didefinisikan sebagai target, tapi alat energi. Jiwa terpilih, selama ini engkau telah diajari untuk melihat uang sebagai target. Sesuatu yang harus dicapai, dikejar, ditumpuk, dikunci. Engkau tumbuh dalam dunia yang mengukur nilai diri manusia dari jumlah yang tersimpan di rekening, dari angka yang bisa dipamerkan di layar, dari harta yang bisa dilihat oleh mata luar.
Uang dijadikan tolok ukur segalanya. Ukuran keberhasilan, ukuran kerja keras, ukuran kebahagiaan, bahkan ukuran harga diri. Dan tanpa sadar, engkau pun mulai menjadikan angka sebagai pusat gravitasi hidupmu. Engkau merancang hidup bukan berdasarkan apa yang membuat jiwamu tumbuh, tapi berdasarkan apa yang bisa memberi angka paling besar, paling cepat, paling terlihat. Hidup pun bergeser dari kejujuran batin menjadi kompetisi senyap. Semakin banyak, semakin bernilai. Semakin besar, semakin pantas dicintai. Dan di tengah keheningan malam, engkau pun merasa kosong. Karena ternyata angka-angka itu tidak pernah sanggup memelukmu. Uang, jiwa terpilih, bukan benda mati. Ia bukan sekadar alat tukar, bukan sekadar kertas, bukan sekadar data dalam sistem digital. Ia adalah energi. Ia hidup. Ia bergerak. Ia menyimpan getaran dari niat yang melahirkannya. Ia membawa cerita dari batin yang menyentuhnya. Uang yang datang dari luka, membawa luka. Uang yang lahir dari tekanan, membawa tekanan. Uang yang dikumpulkan dari ketakutan akan kehilangan, membawa kecemasan yang terus tumbuh diam-diam. Tapi uang yang datang dari ketenangan, membawa sesuatu yang berbeda. Ia membawa rasa cukup. Ia membawa ruang. Ia membawa rasa hormat terhadap hidup itu sendiri. Selama ini engkau memposisikan uang sebagai sesuatu yang lebih tinggi darimu. Engkau menjadikannya tujuan, padahal ia diciptakan untuk menjadi pelayan. Engkau memutar seluruh poros hidupmu agar uang datang, padahal ia seharusnya bergerak mengikuti poros jiwamu yang tenang. Ketika engkau menurunkan uang dari tahta semu itu dan mulai menempatkannya sebagai energi yang setara, segalanya mulai berubah. Engkau tidak lagi mengemis pada dunia. Engkau tidak lagi mencemaskan besok. Engkau tidak lagi hidup dalam kontrak batin bahwa aku baru bisa bernapas jika punya uang segini. Karena kini engkau tahu bahwa uang bukan udara. Ia bukan satu-satunya sumber kehidupan. Ia bukan Tuhan. Ia bukan pusat segalanya. Dan ketika engkau memegang uang dengan kesadaran baru ini, engkau pun mulai menggunakannya bukan untuk membuktikan, tapi untuk menyalurkan. Uang tidak lagi digunakan sebagai pelarian atas luka, tapi sebagai alat untuk menyembuhkan. Engkau mulai membeli bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk memperkuat ruang keutuhan yang sudah ada. Engkau tidak lagi menabung karena takut, tapi karena menghargai gerak energi yang wajar. Engkau memberi bukan untuk dilihat, tapi karena tahu bahwa uang yang mengalir akan kembali dengan cara yang tak terduga. Uang bukan lagi tentang transaksi, tapi tentang kepercayaan batin yang tenang dan tidak diburu waktu. Engkau mulai menyadari bahwa keuangan bukan soal hitungan cepat atau strategi penuh akrobat logika, tapi soal apakah tubuhmu menjadi tempat yang bersih bagi energi uang itu untuk tinggal. Apakah keputusanmu tentang uang datang dari kesadaran atau dari luka masa kecil yang belum pernah disembuhkan? Apakah engkau memberi karena cinta atau karena takut kehilangan kendali? Apakah engkau menerima karena merasa layak atau karena merasa takut ditinggalkan oleh semesta jika tidak mengambil kesempatan itu? Semua itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan angka. Hanya bisa dijawab oleh getaran dalam batinmu sendiri. Dan ketika engkau mulai jujur menjawab pertanyaan itu, engkau pun akan merasa tenang. Meski saldo belum bertambah, engkau akan merasa damai. Meski proyek besar belum datang, engkau akan merasa penuh. Meski belum bisa membeli semua hal yang engkau impikan. Karena engkau telah memutus ilusi bahwa kebahagiaanmu bergantung pada uang. Dan ketika engkau sampai pada titik ini, titik keutuhan tanpa syarat, semesta akan melihatmu sebagai ruang yang layak untuk menerima lebih. Rezeki pun mulai berdatangan bukan dari arah yang engkau rancang, tapi dari arah yang engkau izinkan. Karena kini engkau tidak memaksa, tidak mengikat, tidak mencurigai. Engkau hanya membuka diri dan membiarkan energi itu datang sebagai kawan, bukan sebagai tuan. Uang adalah alat.
dan alat tidak pernah menentukan nilai penggunanya. Engkau adalah pusat energi. Engkau adalah pemegang arah. Uang hanyalah gema dari batinmu. Jika batinmu jernih, maka rezeki pun datang jernih. Jika batinmu gelisah, maka uang pun datang dengan gemetar. Hari ini, Jumat ini, semesta mengundangmu untuk mengganti definisi uang dalam hidupmu. Bukan lagi target, bukan lagi musuh, bukan lagi obsesi, tapi energi. Dan ketika engkau mulai memandang uang sebagai energi, engkau tidak lagi terikat padanya. Justru karena itu uang mulai tertarik padamu. Bagian 5. Saat engkau tidak lagi mengejar, tapi malah didatangi. Jiwa terpilih. Ada momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saat engkau mulai berhenti mengejar, sesuatu yang engkau cari bertahun-tahun justru datang mendekat. Saat engkau berhenti memaksa, gerbang yang selama ini tertutup tiba-tiba membuka perlahan. Dan saat engkau benar-benar melepaskan keinginan yang terlalu keras digenggam, justru saat itulah semesta mulai membentuk jalur-jalur baru yang tidak pernah masuk dalam rencanamu. Engkau terdiam, engkau takjub, karena selama ini engkau percaya bahwa untuk mendapatkan, engkau harus berlari, bahwa untuk memiliki, engkau harus mencengkram, bahwa untuk meraih, engkau harus terus mengejar, dan mengejar. Tapi hari ini engkau melihat sesuatu yang mengubah semua itu. Saat engkau diam dan selaras, justru hidup yang bergerak ke arahmu. Uang, kesempatan, kabar baik, semua itu datang bukan karena engkau menariknya dengan kekuatan, tapi karena engkau menjadi pusat yang cukup tenang untuk disinggahi. Engkau harus tahu, jiwa terpilih, bahwa rezeki bukanlah mangsa. Ia tidak ditaklukkan oleh kegigihan kosong yang penuh kepanikan. Rezeki adalah energi lembut yang hanya mendekat pada batin yang sudah tidak berisik lagi. Ia bukan milik mereka yang paling sibuk, tapi milik mereka yang paling hadir. Selama ini engkau terlalu lelah mengejar. Engkau menyebutnya kerja keras, padahal itu adalah pelarian. Engkau mengisi seluruh waktumu dengan aktivitas, menyusun to-do list sepanjang jalan, membuka semua peluang, menyapa semua pintu, berharap salah satunya membuka. Tapi di dalam hatimu, engkau lelah, engkau haus, engkau kosong. Dan semesta hanya bisa melihat satu hal. Engkau belum diam. Engkau belum benar-benar percaya. Karena mengejar adalah bentuk kepercayaan yang belum bulat. Itu adalah cara halus untuk berkata, aku belum yakin semesta akan memberiku jika aku diam. Tapi lihat dirimu sekarang. Engkau mulai belajar untuk duduk dalam ketenangan. Engkau mulai mengurangi kegaduhan. Engkau mulai tidak tergoda untuk menjelaskan siapa dirimu kepada dunia. Engkau mulai menutup satu persatu pintu yang hanya memberimu harapan palsu. Dan engkau mulai membuka jendela kecil dalam hatimu yang selama ini engkau abaikan. Jendela di mana suara-suara halus dari takdir mulai terdengar. Suara yang berkata, engkau tidak perlu mengejar. Engkau hanya perlu menjadi magnet yang jujur. Dan dari sinilah segalanya bergeser. Mereka datang, tanpa undangan, tanpa promosi, tanpa taktik. Mereka menemukanmu. Klien yang dulu tidak pernah tertarik, kini mencarimu. Peluang yang dulu terasa mustahil, kini datang sendiri. Uang yang dulu bergerak lambat, kini mulai mengalir. Tapi bukan karena engkau membuat formula baru, bukan karena kontenmu viral, bukan karena strategi brilian, tapi karena sesuatu dalam dirimu telah berubah diam-diam. Frekuensi batinmu telah naik. Engkau tidak lagi hidup dalam frekuensi panik. Tidak lagi mengirim sinyal kekurangan. Tidak lagi memancarkan kegelisahan yang membuat rezeki ragu untuk mendekat. Engkau kini mengirim sinyal yang stabil, tenang, lapang, dan percaya. Dan rezeki pun merespons, bukan karena engkau minta, tapi karena engkau sudah layak. Jiwa terpilih,
Ini bukan tentang pasrah tanpa usaha, tapi tentang mengganti jenis usahanya. Engkau tetap bergerak, tapi tidak dengan ketegangan. Engkau tetap berencana, tapi tidak dengan ketakutan. Engkau tetap berdoa, tapi tidak sambil menggertak semesta. Engkau tetap bekerja, tapi tidak demi menyembuhkan luka harga diri. Engkau melangkah bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk mengisi ruang yang memang pantas engkau isi. Dan ketika cara bergerakmu berubah, arah aliran hidupmu pun ikut berubah. Rezeki adalah makhluk hidup. Ia tahu siapa yang hanya ingin memanfaatkannya dan siapa yang siap merawatnya. Ia tahu siapa yang datang dengan kejujuran dan siapa yang datang karena panik. Ia tidak suka dikejar. Ia tidak suka diperbudak. Tapi ia akan tinggal pada siapapun yang bisa memperlakukannya dengan hormat, dengan tenang, dan dengan sabar. Maka ketika engkau berhenti mengejar, bukan berarti engkau menyerah. Itu artinya, engkau sedang menciptakan ruang kosong, ruang sunyi, ruang lapang, tempat di mana rezeki bisa datang dan betah tinggal. Dan hari ini, Jumat 23 Januari 2026, mungkin adalah hari ketika engkau mulai melihat pergeseran itu. Mungkin engkau akan menemukan kabar baik yang tidak engkau duga. Mungkin ada transaksi yang lancar padahal sebelumnya macet. Mungkin ada ajakan kerjasama yang datang tanpa engkau cari. Mungkin ada pembukaan jalan yang selama ini engkau ketuk tapi tak kunjung terbuka. Dan semua itu bukan datang karena engkau mengejar lebih keras, tapi karena engkau berhenti sebentar dan membiarkan semesta melanjutkan tugasnya. Engkau tidak harus tahu semuanya, tidak harus paham seluruh prosesnya. Engkau hanya perlu hadir. Hadir dalam diri yang tenang. Hadir dalam rasa cukup. Hadir dalam ruang batin yang tidak lagi mendesak hasil. Dan ketika engkau mulai tidak bergantung pada rezeki, justru rezeki yang mulai bergantung padamu. Bagian 6. Ketika engkau mulai memilih dengan hati, bukan lagi dari luka. Jiwa terpilih. Ada waktu ketika setiap pilihan yang engkau ambil berasal dari luka. Luka yang tidak terlihat. Luka yang sudah terlalu lama dibiarkan membatu di dalam. Luka yang berasal dari masa kecil saat engkau tidak didengar. Saat engkau harus membuktikan diri. Saat engkau merasa harus menjadi sesuatu yang besar agar dianggap berharga. Dan sejak saat itu, setiap keputusan dalam hidupmu, termasuk keputusan finansial, diam-diam digerakkan bukan oleh keinginan sejati, tapi oleh luka batin yang belum selesai. Engkau membeli sesuatu bukan karena itu engkau butuhkan, tapi karena ingin terlihat cukup. Engkau menolak istirahat bukan karena kuat, tapi karena takut terlihat lemah. Engkau mengambil tawaran bukan karena selaras, tapi karena takut kehilangan peluang. Dan engkau menolak memberi bukan karena tidak punya, tapi karena trauma pernah merasa dirampas. Engkau bahkan menabung bukan karena bijak, tapi karena panik jika suatu hari semua ini hilang. Engkau kerja tanpa henti bukan karena cinta, tapi karena takut terlupakan. Dan engkau menetapkan tujuan-tujuan keuangan bukan karena itu adalah jalan jiwamu, tapi karena merasa harus membuktikan bahwa engkau pantas hidup di dunia yang memuja angka. Tapi hari ini, saat engkau perlahan mendengarkan suara hati yang sangat sunyi itu, engkau mulai sadar, aku lelah membuat keputusan dari luka. Aku lelah memilih dari rasa takut. Aku lelah menempuh jalan demi memenuhi ekspektasi bayangan orang-orang yang bahkan tidak ada di sisiku. Dan dari titik kesadaran itulah, engkau mulai memasuki fase baru. Memilih dengan hati yang pulih, bukan dari luka yang terlatih menyamar. Jiwa terpilih. Inilah perubahan yang sesungguhnya. Perubahan yang tidak terlihat di permukaan, tapi mengubah struktur terdalam dari hidupmu. Karena saat keputusanmu mulai datang dari tempat yang bersih, dari ruang yang tidak sedang terbakar oleh rasa ingin diterima,
engkau akan merasakan damai yang tidak bisa dibeli dengan pencapaian apapun. Engkau tidak lagi tergesa, tidak lagi bising, tidak lagi merasa harus menjadi seperti orang lain. Dan dari titik itu, arah keuanganmu pun mulai bergetar dalam frekuensi baru. Bukan lagi sekadar mencari penghasilan, tapi menciptakan keseimbangan. Bukan lagi sekadar menumpuk materi, tapi menyalurkan makna. Bukan lagi mengejar validasi luar, tapi memberi ruang bagi kedalaman dalam. Saat engkau mulai memilih dengan hati yang utuh, uang tidak lagi menjadi benteng. Ia menjadi jembatan. Ia tidak lagi engkau gunakan untuk mengisolasi diri dari dunia, tapi untuk terhubung lebih dalam dengan kehidupan. Engkau mulai berkata jujur, "Aku tidak ingin membeli ini, karena aku tidak butuh." Engkau mulai jujur kepada dirimu, "Aku akan istirahat sejenak, meski dunia mengatakan aku harus terus produktif." Engkau mulai menolak tawaran. "Aku tidak akan mengambil kesempatan ini, meski nilainya besar, karena jiwaku tidak bersedia menggadaikan keheninganku." Dan itu adalah bentuk kekayaan yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kekayaan untuk berkata tidak. Kekayaan untuk memilih sejalan dengan nurani. Kekayaan untuk hidup tidak dalam tekanan, tapi dalam kesadaran. Jiwa terpilih, memilih dengan hati, bukan berarti hidupmu akan selalu mudah. Justru sebaliknya, engkau akan menghadapi pilihan-pilihan yang membuatmu kehilangan pujian. Engkau akan dianggap bodoh, akan ditertawakan, akan dianggap tidak ambisius. Tapi engkau tidak peduli, karena engkau telah merasakan satu rasa yang lebih mahal dari semua pujian dunia. Keutuhan. Keutuhan inilah yang menjadi tanah subur tempat rezeki bertumbuh. Semesta pun tidak lagi meragukanmu, karena semesta hanya mengirim aliran kepada mereka yang tidak akan menghancurkan dirinya sendiri saat menerima lebih. Dan engkau, yang kini memilih dari ruang tenang, telah menunjukkan bahwa engkau siap. Rezeki yang paling indah tidak datang saat engkau paling sibuk, tapi saat engkau paling selaras. Ia datang saat keputusanmu tidak lagi dibuat untuk membuktikan harga dirimu. Ia datang saat engkau memilih pekerjaan, proyek, usaha, bahkan sekecil-kecil pengeluaran, dengan cinta, dengan sadar, dengan cukup. Karena ketika niatmu jernih, uang pun datang membawa kejernihan, dan setiap rupiah yang engkau sentuh berubah menjadi saluran energi yang membawa kebaikan. Hari ini, Jumat ini, engkau diminta untuk mengevaluasi. Berapa banyak keputusan finansial yang selama ini engkau ambil karena takut, karena luka, karena ingin dilihat, karena ingin diakui, karena tidak ingin merasa sendirian. Dan hari ini pula, engkau diberi pilihan. Terus berjalan dari luka, atau mulai bergerak dari hati. Karena hati, meski tidak punya strategi secerdas pikiran, adalah satu-satunya ruang di mana rezeki bisa tinggal tanpa syarat. Ketika engkau memilih dengan hati, engkau tidak kehilangan. Engkau justru pulang. Bagian 7. Jumat ini menjadi gerbang energi baru yang tidak bisa diulang. Jiwa terpilih, ada hari-hari biasa yang berlalu begitu saja, tenggelam dalam rotasi waktu yang tak pernah berhenti. Tapi ada juga hari-hari yang diciptakan sebagai gerbang. Gerbang yang tidak terlihat, gerbang yang tidak memiliki tiang, tidak memiliki gembok, tidak memiliki papan penanda. Tapi jika engkau cukup tenang, cukup hadir, cukup peka, engkau akan merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda. Ada yang mengalir lebih deras dari biasanya. Ada yang mengetuk dari dalam. Ada yang bergerak dari luar. Dan Jumat ini, 23 Januari 2026, bukanlah Jumat biasa. Ini adalah gerbang. Gerbang energi, gerbang arah, gerbang keputusan batin yang jika engkau lewati dengan sadar, maka hidupmu tidak akan kembali ke bentuk yang sama lagi. Bukan karena sesuatu yang dramatis terjadi, bukan karena sebuah ledakan besar akan terdengar,
tapi karena satu lapisan dari dalam dirimu sedang terlepas. Sebuah pola lama yang telah lama menempel erat pada cara berpikirmu sedang perlahan-lahan hancur. Sebuah cara memandang hidup, memandang rezeki, memandang uang yang dulu engkau kira mutlak, ternyata hanya cangkang dari sistem batin yang dibentuk oleh luka dan pengaruh luar. Dan hari ini, engkau sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang lama yang begitu familiar, penuh kontrol, penuh kelelahan, penuh angka yang memenjara, dan dunia baru yang belum jelas bentuknya, tapi terasa lebih lapang, lebih jujur, lebih bebas. Dunia di mana engkau tidak harus mengejar untuk memiliki. Dunia di mana engkau tidak harus membuktikan apa-apa untuk layak menerima. Jiwa terpilih. Inilah waktu ketika engkau tidak hanya diberi rezeki, tapi diberi peta baru. Peta yang tidak diberikan kepada semua orang. Hanya mereka yang telah cukup dibersihkan oleh waktu. Hanya mereka yang telah cukup dihancurkan oleh keraguan. Hanya mereka yang telah cukup digembleng oleh kehilangan. Karena hanya jiwa yang tidak lagi menggenggam dunia dengan putus asa, yang mampu menerima arah baru dengan penuh keheningan. Arah baru ini tidak datang dengan sorotan cahaya atau pengumuman megah. Ia datang seperti desir angin yang lembut, seperti gelombang halus yang menggetarkan dadamu ketika engkau duduk dalam diam. Ia datang dalam bentuk pemahaman yang tidak punya bahasa, hanya bisa dikenali oleh batin yang telah cukup sunyi untuk mendengarkannya. Dan saat gerbang ini terbuka, waktu pun menjadi sangat sakral. Apapun yang engkau niatkan hari ini akan tumbuh jauh lebih kuat. Apapun yang engkau ikhlaskan hari ini akan tercabut sampai ke akar. Apapun yang engkau pilih dengan penuh kesadaran hari ini akan menjadi fondasi bagi tahun-tahun ke depan. Karena gerbang seperti ini tidak terbuka setiap waktu. Ia hanya muncul ketika garis-garis semesta telah selaras dengan kesiapan jiwamu. Dan jika engkau abai hari ini, gerbang itu akan menutup perlahan. Bukan karena semesta kejam, tapi karena hidup hanya bisa memberi pada mereka yang hadir, bukan pada mereka yang setengah hati. Jiwa terpilih, hari ini adalah waktu untuk memilih dengan sepenuh kesadaran. Apakah engkau akan tetap hidup dari pola lama yang penuh rasa bersalah jika tidak produktif, penuh rasa takut kehilangan, penuh ambisi yang lahir dari luka? Atau engkau memilih untuk berjalan di arah baru, arah yang belum pernah terjadi dalam hidupmu, di mana rezeki datang dari ketenangan, di mana uang mengalir dari rasa cukup, di mana keputusanmu tidak lagi lahir dari ketergesaan, tapi dari ruang batin yang sudah pulih. Hari ini, keputusanmu tidak perlu terlihat besar. Engkau tidak perlu mengumumkan apa-apa, tapi satu detik kesadaran yang jujur, satu napas yang engkau tarik dari hati yang sadar, satu kalimat, "Aku memilih percaya," yang benar-benar lahir dari pusat dirimu, sudah cukup untuk mengubah arah seluruh peta energimu. Engkau tidak perlu tahu bagaimana semua ini akan terjadi. Engkau hanya perlu tahu, gerbang ini sedang terbuka. Dan jika engkau berani melangkah, engkau tidak akan lagi menjadi versi lama dari dirimu. Gerbang ini tidak bisa diulang. Energinya tidak bisa disalin. Keselarasannya tidak bisa dipaksa hadir esok hari. Ia adalah momen yang hanya akan datang sekali bagi jiwa-jiwa yang telah melewati cukup badai untuk mengerti bahwa hidup bukan soal siapa yang paling cepat berlari, tapi siapa yang paling dalam mendengar. Maka hari ini, tutuplah matamu sejenak, rasakan. Bukan dengan pikiran, tapi dengan seluruh tubuhmu, dengan seluruh getaranmu, dengan seluruh lapisan tak kasat mata yang selama ini engkau abaikan. Dengarkan, bisikan itu, dengarkan, tarikan itu, dengarkan, suara lembut yang berkata, "Kamu sudah siap." Dan jika engkau menyadari bahwa ini bukan kebetulan, maka biarkan langkahmu hari ini menjadi gerak awal yang tidak akan engkau sesali. Biarkan Jumat ini menjadi saksi bahwa engkau telah berani berkata dalam diam,
aku tidak akan hidup dalam pola lama lagi. Karena begitu engkau berkata itu, gerbang pun akan tertutup di belakangmu, dan engkau akan melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Dunia yang telah menunggumu jauh sebelum engkau sadar bahwa engkau pantas berada di sana. Jiwa terpilih, engkau telah berjalan jauh hari ini, bukan dalam langkah-langkah fisik yang bisa dilihat mata, tetapi dalam getaran-getaran batin yang tidak terucap, namun sangat terasa. Dalam setiap bagian tadi, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, meski engkau belum bisa menyebutnya apa. Mungkin hanya rasa tenang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Mungkin hanya desir halus yang membuatmu ingin menunduk dalam-dalam dan mendengarkan lagi suara hatimu. Atau mungkin hanya diam panjang yang membuatmu merasa seolah seluruh semesta sedang berhenti sejenak bersamamu. Dan semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah pertanda bahwa engkau telah menyentuh sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh siapapun selain dirimu sendiri, kesadaran. Hari ini, Jumat 23 Januari 2026, tidak akan pernah terulang dengan pola energi yang sama. Apapun yang terjadi pada hari ini akan tercatat dalam alur halus antara takdir dan kehendakmu. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sepele. Bahkan satu bisikan batin yang engkau dengar dan engkau percaya bisa menjadi gelombang awal dari perubahan besar yang engkau idamkan bertahun-tahun. Satu keputusan untuk tidak lagi hidup dari luka. Satu keputusan untuk tidak lagi mengejar uang seperti pengemis spiritual. Satu keputusan untuk memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Semua itu, meski tampak sunyi, adalah sinyal kepada semesta bahwa engkau telah berubah. Dan saat engkau berubah, arah keuanganmu pun ikut berubah. Tidak lagi liar dan gelisah. Tidak lagi naik turun dengan ketegangan. Tapi mulai tenang, mulai stabil, mulai mengalir seperti sungai yang tahu betul kemana ia akan bermuara. Engkau tidak harus tahu semua jalannya. Engkau hanya perlu menjaga keseimbangan di dalam. Karena semakin dalam engkau menyelami batinmu, semakin kuat pula arus rezeki yang akan menemukanmu. Bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau istimewa di mata dunia, tapi karena engkau telah menjadi pribadi yang tidak lagi mendekap dunia dengan ketakutan, melainkan menerima dunia apa adanya, dengan cinta, dengan tenang, dengan terbuka. Engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk mulai menerima. Engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dimudahkan. Engkau tidak perlu menjadi kuat untuk pantas dicintai semesta. Engkau hanya perlu hadir. Hadir dalam rasa cukup. Hadir dalam keheningan. Hadir dalam jiwa yang tidak ingin menguasai apapun, tapi ingin berdamai dengan segalanya. Dan dari kehadiran itulah, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini engkau kejar-kejar, tapi tak pernah engkau temukan. Ketenangan yang menghasilkan rezeki, bukan rezeki yang dipaksakan untuk memberi ketenangan. Inilah waktu untuk mengendorkan segala hal yang selama ini engkau genggam terlalu erat. Genggaman pada harapan yang dibentuk oleh rasa takut. Genggaman pada identitas palsu yang engkau pertahankan demi disukai. Genggaman pada rencana-rencana yang sebenarnya lahir dari panik, bukan dari visi. Lepaskan semua itu. Bukan karena engkau menyerah, tapi karena engkau tahu bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa erat engkau menggenggam, tapi pada seberapa tulus engkau membuka tanganmu kepada yang lebih besar. Dan saat engkau membuka tanganmu, engkau pun membuka dirimu untuk hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh strategi, tapi hanya bisa diberikan oleh ketulusan. Engkau membuka dirimu pada ketidakterdugaan yang indah, pada alur yang tidak engkau rancang, tapi justru membawamu ke tempat yang lebih layak, pada rezeki yang datang lewat pintu yang tidak pernah engkau sangka, pada perubahan yang awalnya hanya engkau rasakan sebagai getar samar, tapi ternyata adalah awal dari hidup yang benar-benar baru. Hidup yang tenang, hidup yang utuh, hidup yang tidak lagi dibentuk oleh luka, tapi oleh cahaya. Jiwa terpilih,
Inilah waktunya engkau mempercayakan dirimu kepada arah yang belum engkau kenal, tapi engkau yakini. Inilah waktunya engkau hidup dari keutuhan, bukan lagi dari kehampaan yang mencari pengisi. Inilah waktunya engkau tidak lagi mengejar pengakuan, tapi meneguhkan kehadiran. Dan inilah waktunya engkau menerima bahwa engkau memang pantas menerima. Tanpa harus menjelaskan apapun, tanpa harus membuktikan apapun, tanpa harus menjadi versi yang disukai siapapun. Engkau adalah pusat yang baru. Engkau adalah sumber yang mulai memancar. Engkau adalah rumah yang mulai disinggahi rezeki dengan tenang. Dan dari titik ini, tidak ada yang akan kembali seperti sebelumnya. Karena engkau telah berubah. Energi di sekitarmu telah berubah. Dan arah keuanganmu pun telah berbelok ke jalur yang tidak pernah engkau lewati sebelumnya. Bukan karena dunia berubah, tapi karena engkau memilih untuk tidak lagi hidup dengan cara lama. Tarik napas dalam-dalam, jiwa terpilih. Rasakan napasmu sebagai tanda bahwa engkau diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Bahwa engkau tidak ditinggalkan. Bahwa engkau tidak sendirian. Dan saat engkau menghembuskan napas itu, biarkan semua ketakutan lama ikut pergi bersamanya. Kini, yang tersisa hanyalah ruang yang siap menerima. Hanya batin yang siap dialiri. Hanya dirimu yang akhirnya memilih untuk pulang ke tempat di mana semuanya mengalir, bukan dikejar. Dan uang, kini bukan lagi alat untuk bertahan hidup, tapi menjadi saksi bahwa engkau telah hidup.